Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya.
hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Yaranamaya Sheda Lalamaya Shando. Ku bersyukur. Haleluya. Oh. Yaranamaya Sheda Maso. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sangat-sangat berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami hari ini. Kami masih bisa menikmati semua fasilitas Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai beraktivitas sepanjang hari ini, kami rindu, kami dibekali dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berbicaralah, urapi kami semua, urapi hamba yang terbatas Tuhan, supaya ketika firman ini disampaikan benar-benar jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah. Terpuji namamu Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom keluargaku, Home Community Church. Saya Fikar Mamirahi sangat berterima kasih dan bersyukur masih diberi kesempatan untuk membagikan isi hati Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan terus diajar apa itu kasih, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Karena memang benar kasih adalah karakter kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena Allah adalah kasih. Dan saudara, renungan singkat pagi hari ini diberi judul kasihilah seorang akan yang lain. Kita akan menghabiskan waktu kita di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kasih adalah hukum terutama, hukum yang paling utama. Artinya kalau kita gagal mengasihi, berarti itu sebuah kegagalan terbesar. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada perbedaan sangat jelas antara menutupi dosa dengan menutupi dosa. Jadi jangan sampai kita mengira jika kita berteman dan kita saling menutupi dosa satu dengan yang lainnya, artinya kita saling mengasihi. Bukan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus pada ayat renungan kita pagi hari ini. Secara sederhana, Rasul Petrus ingin mengatakan seperti ini, bahwa kasih membuat kita tidak fokus pada dosa. Kasih membuat kita tidak fokus pada kekurangan orang lain. Kasih membuat kita tidak fokus pada kesalahan-kesalahan orang lain, melainkan kasih fokus pada pribadi orang tersebut. Nah, cara pandang seperti ini yang membuat kita dapat terus sabar dan terus setia menuntun seorang akan yang lain untuk belajar berdiri dan belajar berjalan di dalam Kristus. Apalagi ya, mungkin di antara kita, saya dan saudara dipercayakan sebagai pemimpin, entah itu dalam dunia pelayanan gereja atau itu dalam pekerjaan sekuler. Fokus kita pada orang-orangnya, sehingga kita membentuk mereka di dalam kasih. Ada alasan yang sangat kuat mengapa Rasul Petrus menulis ayat ini. Kita tahu Petrus sempat menyangkal sebelum peristiwa penyaliban Tuhan. Dan singkat cerita, sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus mencari kembali Petrus yang telah kembali ke kehidupannya yang lama, yaitu nelayan. Yesus menemui Petrus bukan untuk menudingnya, bukan untuk menyatakan kesalahan-kesalahannya yang dulu,
Tapi lihat, mari kita melihat, melainkan Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Dia tetap mengasihi Petrus sekalipun Petrus menyangkalinya. Wow, kasih ini, kasih yang Yesus berikan ini yang membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan dan akhirnya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pengampunan yang Yesus berikan, saudara-saudara, kepada Petrus menutupi atau bahkan menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja Petrus lakukan selama dia dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan Tuhan hidup dalam rasa bersalahnya. Saudara-saudara, saya percaya benar kita semua pernah ada di posisinya Petrus. Menyangkal Tuhan, kecewa sama Tuhan, berontak sama Tuhan, menuduh Tuhan yang aneh-aneh. Lihat, Tuhan marah. Apakah Tuhan tinggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak, saudara. Bahkan dengan penuh belas kasih Tuhan, Dia terus mengasihi saya dan saudara dan menunggu kita pulang kembali ke Tuhan. Pulang dalam artian bukan meninggal, pulang ke hatinya Tuhan. Bahkan sampai di titik-titik tertentu dalam sebuah proses kita disadarkan bahwa kasihnya Tuhan itu, kasih yang besar sekali itu yang menutupi banyak sekali dosa saya dan saudara. Kita lihat cerita, pernah nonton film mungkin juga. Bahkan di detik-detik Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di kayu salib, Dia masih menggambarkan kasihnya terhadap manusia dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah saya dan saudara ini, semuanya yang menyaksikan video ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya percaya, saudara, Tuhan juga ingin kita melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekeliling kita. Yaitu apa? Supaya kita mengasihi dan mengampuni mereka. Bukan karena siapa mereka, bukan karena kesalahan apa yang mereka perbuat, tapi lebih kepada karena saya dan saudara sudah diampuni terlebih dulu. Keluargaku, Home Community Church, bahkan siapa saja yang menyaksikan video kali ini, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengasihi orang yang lain, mengasihi seorang akan yang lain. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, untuk mengasihi orang yang menghancurkan hati kita, untuk mengasihi orang yang melukai begitu lukanya kita, begitu sakit yang kita rasakan. Tapi dengar baik, saudaraku, ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Bahkan hal serumit apapun kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita terus menyerahkan hidup kita, dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Mari saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami diajar terus untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, saling peduli dengan yang lain. Tuhan, kami butuh, kami perlu tuntunan Roh Kudus, karena kami sadar daging kami lemah, Tuhan. Kami kadang gagal taat, Tuhan, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan terus dimampukan hidup dalam kebenaran. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati pendidikan, usaha, pekerjaan kami, keluarga kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya, Tuhan, kami berjalan bersama-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC,
silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.